Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 5. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Yodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugus, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Saudara adalah peziarah. Kita adalah peziarah. Judul khotbah hari ini adalah kehidupan yang berdiri teguh dalam Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Hari ini kita akan membahas tentang Filipi pasal 4. Rasul Paulus meringkas Filipi pasal 3 sambil mulai pasal 4 dengan perkataan seperti ini. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa Yesus Kristus yang dipercayai saudara adalah nilai mutlak kehidupan. Saudara yang telah memiliki Yesus Kristus adalah seorang yang telah memiliki latar belakang mutlak. Saudara bukan milik dunia, tetapi milik surga. Jika saudara menantang diri dengan perjanjian sebagai milik kerajaan surga, saudara akan memperoleh mahkota kemuliaan saat Yesus Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Jadi jangan goyah dalam keadaan apapun dan berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Yang penting adalah ucapan dalam Tuhan. Ini disebut enkurio dalam bahasa Yunani dan itu berarti di dalam kehendak Tuhan, dengan hati Tuhan, dengan pikiran Tuhan, beserta dengan Tuhan. Paulus menekankan berulang kali kehidupan yang berada di dalam Tuhan. Dengan kata lain dikatakan bahwa kita harus menjalani kehidupan sepatutnya sebagai orang Kristen. Seorang orang Kristen adalah seorang yang hidup bersama dengan Kristus selama 24 jam. Seorang Kristen adalah harus berdiri sebagai tokoh utama dari jawaban 25 jam, yaitu kuasa yang tersembunyi di dalam Kristus. Di atas segalanya, orang Kristen harus membuat dan meninggalkan karya hidup, karya penginjilan, dan karya dari 3 gerakan dengan kuasa Kristus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timor Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi saksi berkat transendental bahwa segala bangsa kusebut milikku, melalui kehidupan yang berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Amin. Pokok bahasan yang pertama adalah kehidupan yang berdiri teguh atas kebenaran Tuhan. Dalam ayat 1, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Firman ini adalah ringkasan dari pasal 3 dan juga platform untuk menggenapi nasihat Rasul Paulus yang dicatat dalam pasal 4. Melalui pasal 3, Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus menantang diri dengan perjanjian, dengan kerangka baru, setelah membuang kerangka lama yang dimiliki sebelum percaya kepada Yesus Kristus.
Oleh sebab itu, Paulus memberi kesaksian hidupnya yang baru diciptakan kembali dengan nilai mutlak, tujuan mutlak, latar belakang mutlak. Pada waktu itu ada beberapa jemaat yang dipengaruhi oleh legalisme dan budaya sekuler Romawi yang merajalela di wilayah Filipi. Maka Paulus berteriak dengan keras bahwa mereka harus keluar dari sana dan berdiri teguh dalam Tuhan. Kata berdiri dalam kalimat berdiri dalam Tuhan adalah steko dalam bahasa Yunani yang merupakan istilah militer. Selama perang, ini digunakan untuk merujuk pada prajurit atau tentara yang berdiri kokoh untuk mencegah musuh mendekati kamp mereka. Dulu pada masa Romawi, strategi terbaik adalah tentara berperang dalam satu baris lawan satu baris. Keruntuhan baris saya itu mengancam kepada rekan-rekan saya dan keluarga saya yang berada di belakang baris saya. Itulah sebabnya mereka mempertaruhkan nyawanya dan berperang melawan musuh-musuhnya untuk memelihara rekan-rekan dan keluarga saya. Maksudnya berdirilah teguh dalam Tuhan adalah berdirilah teguh di atas kebenaran Tuhan, Yesus Kristus, dengan mempertaruhkan nyawanya. Di atas kebenaran sejati bahwa Yesus adalah Kristus, solusi atas segala masalah. Di atas satu-satunya kebenaran bahwa tidak ada juru selamat selain Yesus Kristus. Inilah adalah nilai rohani yang mempertahankan dengan mempertaruhkan nyawanya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong lain tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Tidak ada kebenaran selain kebenaran Yesus Kristus yang harus menjadi platform kehidupan kita. Bukan karena Bunda Maria, bukan karena Muhammad, bukan karena doktrin Katolik, bukan karena doktrin Islam, bukan karena usaha dan tindakan manusia. Tidak ada jalan lain selain satu-satunya Injil, yaitu penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Ungkapan berdiri dalam Tuhan muncul dalam surat-surat lainnya. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan, budakan. Dikatakan bahwa mengapa saudara membuat pengorbanan penyaliban Yesus Kristus tidak berguna dan mengenakan kuk perhambaan lagi. Ini sangat menyedihkan kita, maka jangan melakukan seperti ini. Ini sama seperti makan sesuatu yang saudara muntahkan lagi. Apakah ada yang memakan kembali muntahannya? Tidak. Tetapi saudara melakukan sama seperti ini. Jangan tertipu. Kita sungguh-sungguh berpegang pada Injil yang mutlak, Injil yang Kristus, Injil yang sejati. Dalam Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang berdiri tegap, berperang dalam peperangan rohani dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam ayat 14 sampai dengan 18, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran,
dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pegang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya akan berencana untuk menerbit buku khotbah dalam bahasa Indonesia. Di seluruh dunia ada sekitar 300 juta orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Akan dibuatkan berdasarkan kitab suci, topik, tema, dan pelatihan. Mengapa kita harus melakukan ini? Karena nilai Injil mutlak yang kita miliki sangat berharga. Tidak boleh membungkamkan Injil di satu posisi. Melalui tatap muka, melalui materi, melalui online, dan sebagainya, kita harus menyampaikan Injil yang sejati. Harus mengalir Injil yang berharga kepada 237 negara dan 5.000 suku. Ini adalah pelayan keunikan, kemutlakan, dan kebutuhan. Ini akan menjadi platform rohani lain untuk berdiri teguh di atas kebenaran Tuhan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid penginjilan radang yang menyebarkan kebenaran mutlak dan menjalani kehidupan yang berdiri teguh dalam Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Pokok bahasan yang kedua adalah kehidupan yang sejati sehari, sehati, sepikir dalam Tuhan. Dalam ayat 2 sampai dengan 3, Yodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati, sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsigos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Rasul Paulus menekankan bahwa ciri orang yang berdiri teguh di atas kebenaran Yesus Kristus dan yang hidup di dalam Tuhan memiliki pikiran yang sama. Jadilah satu pikiran di dalam Tuhan. Pada waktu itu di dalam gereja Filipi ada dua orang bernama Yodia dan Sintike. Mereka tidak dapat bersatu dan berkonflik. Gereja Filipi dibangun di rumah Lydia, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Dikatakan bahwa wilayah Makedonia yang terletak di gereja Filipi ada kebebasan bagi wanita secara historis dan beraktivitas secara sosial. Di tengah kecenderungan budaya ini, kedua wanita memimpin gereja Filipi. Kedua wanita ini adalah Yodia dan Sintike. Mereka membelah dua pihak di dalam gereja Filipi dan saling bertarung untuk mendapatkan kepemimpinan. Maka Paulus meminta seorang pemimpin untuk membantu Yodia dan Sintike mendamaikan. Paulus menekankan bahwa prinsip penting pendamaian adalah memiliki pikiran yang sama di dalam Tuhan. Artinya memiliki kesehatian dengan kasih dalam Tuhan. Sebenarnya Yodia dan Sintike bekerja keras untuk Injil bersama-sama dengan Paulus. Dikatakan bahwa jangan kehilangan hati yang pertama. Seiring dengan mulai ayat 1 dari teks hari ini, Paulus berkata kepada orang-orang kudus di Filipi bahwa saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan. Saudara disebut sebagai Adolphos dalam bahasa Yunani. Kata ini berasal dari kata rahim. Dengan kata lain, saudara berarti orang yang lahir dari rahim yang sama.
dan mereka adalah satu keluarga rohani. Ini adalah kata yang mengungkapkan hubungan akrab yang tidak memisahkan. Jika kita yang merupakan hubungan akrab dan hubungan kekal tidak dapat menjalani satu, itu sangat menyedihkan. Maka kita melakukan gerakan tim doa yang terdiri atas 3 orang untuk membantu anggota yang telah lama tidak beribadah dan anggota yang baru di gereja. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita adalah makhluk yang dipersatukan dengan satu roh. Maka kita harus melakukan 3 gerakan dengan kesadaran kesatuan dan kesadaran satu keluarga rohani. Dalam ayat 4 dan 5, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa hal yang penting untuk menjalani kehidupan yang sepikir dengan Tuhan adalah kehidupan yang penuh kebaikan hati. Kebaikan hati mengacu pada sikap murah hati, memaafkan kesalahan orang lain, dan tidak bersikeras pada apa yang dapat ditegaskan secara hukum. Dengan kata lain, itu berarti menerima orang lain dengan apa adanya. Seharusnya kita berani berbedakan antara benar dan salah bagian yang tidak benar secara rohani, tetapi kita harus memiliki sikap kebaikan hati terhadap selebihnya. Karena kita semua sedang diperbaiki. Setiap orang adalah makhluk yang tidak sempurna. Kita semua adalah makhluk yang perlu diperhatikan. Itulah sebabnya butuh gereja. Jadi bagaimana kita dapat hidup dalam kebaikan hati? Paulus mengungkapkan bahwa rahasianya ada dalam hidup yang bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Orang yang memiliki sukacita di dalam Tuhan, orang yang memiliki sukacita mendasar karena diampuni dari segala dosa dan menjadi anak Tuhan, dapat hidup dalam kebaikan hati. Ketika sukacita dipenuhi dalam diri kita karena Yesus Kristus, kita dapat menunggu orang lain meskipun mereka melakukan kesalahan. Dengan demikian kita dapat menjalani kehidupan yang sehati sepikir dengan sukacita. Di Talmud ada sebuah cerita seperti ini. Seorang raja memerintahkan seorang gembala untuk menggembalakan dombanya. Tapi suatu hari seekor binatang yang mirip dengan domba, tetapi bukan domba, masuk ke kawanan. Gembala berpikir bahwa bagaimana saya dapat mengusirkan binatang tersebut. Dia tidak mencari jawaban lalu bertanya kepada raja. Tuanku, seekor binatang yang aneh telah bergabung dengan kawanan saya. Apa yang harus saya lakukan? Raja menjawab seperti ini. Peliharalah binatang itu secara khusus. Gembala itu tidak mengerti jawaban raja bahwa disuruh untuk memeliharanya daripada mengusirnya. Selanjutnya raja menjawab seperti ini, meskipun binatang itu dibesarkan di tempat yang sangat berbeda, tetapi dia menerapkan dengan baik di sini, bukan? Maksudnya apa? Kita harus memiliki sudut pandang rohani seperti ini. Kita harus menerima siapapun dengan sudut pandang Injili untuk menyelamatkan dan menghidupkan jiwa-jiwa. Kita harus memiliki mata Injili untuk melakukan 3 gerakan di gereja. Betapa anehnya bagi mereka yang datang ke gereja untuk pertama kali. Betapa malunya bagi mereka yang telah lama tidak datang ke gereja.
Kita semua harus memahami mereka dengan mata Injili. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dari 3 gerakan yang menghasilkan buah melimpah melalui kesatuan Injil. Sebagai kesimpulan, dalam bahasa Inggris ada 2 kata yang berarti pilihan. Yang satu adalah choice, yang lainnya adalah decision. Choice mengandung arti memilih satu di antara banyak hal. Decision mengandung arti keputusan untuk memilih satu hal dan selebihnya membuang. Kedua bagian ini sangat penting bagi kita untuk menjalani kehidupan yang berdiri teguh di dalam Tuhan. Choice untuk memilih kebenaran tentang keunikan bahwa Yesus adalah Kristus. Decision untuk dengan berani membuang bagian-bagian lain yang tidak sesuai dengan Injil, yaitu Kristus. Keputusan ini perlu dan penting bagi kehidupan rohani kita. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sebanyak firman mimbar berakar di dalam hati kita menjadi kebiasaan. Kita akan mendapatkan daya rohani untuk membedakannya. Gereja Yewon di Bali selalu berada di alur yang sama dengan gereja Yewon di Seoul. Mereka benar-benar menerima bimbingan Roh Kudus, karena tidak ada yang lebih penting daripada mengikuti alur mimbar, firman mimbar. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid Kristus mutlak yang dapat memberi pengaruh rohani di ladang dengan berdiri teguh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tritunggal yang sekarang pun berkarya kepada kami melalui firman mimbar. Kiranya kami dapat berdiri teguh di dalam Tuhan dan di atas kebenaran Tuhan. Kiranya kami dapat menjalani kehidupan yang sehati sepikir dalam Tuhan. Kiranya kami dapat memahami dan menerima dan melampaui orang lain untuk menghidupkan mereka. Kiranya Tuhan memberi kuasa dan damai sejahtera kepada kami ketika kami hidup dengan firman mimbar selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.